Selamat siang dan selamat datang di Techminar by Kren. Perkenalkan kembali saya Sheila, moderator untuk Techminar hari ini sekaligus mewakili Kren Indonesia. Dan kali ini Kren juga melaksanakan Techminar bertemakan Understanding Natural Behavior of Men and Women to Avoid Toxic Relationship. Perdebatan di dalam sebuah hubungan seringkali terjadi menjadi pemanis dalam hubungan antara laki-laki dan juga perempuan. Namun, perdebatan yang berlarut-larut akan membuat hubungan itu menjadi beracun atau toksik ya. Oleh karena itu, kita hanya perlu tahu nih bagaimana karakter pasangan kita agar tidak terburu-buru merasa kesal dengan perbuatannya. Dan dengan begitu kita dapat menghindari masalah dari toxic relationship. Kita mau menyapa dan mengundang ya. Yang pertama ada Kak Anastasia Sari Dewi selaku psikolog ya, founder psikolog Anastasia Associate. Panelis kita yang kedua di sini ada Kak Melisa ya, seorang psikolog betterme.id. Kita mau menyapa juga nih speaker kita yang ketiga ada Kak Priscilla Prita Pratiwindya ya, seorang psikolog klinis ruang berbagi. Oke, kita langsung masuk ke sesi yang pertama dan langsung saja di sini kita sudah kedatangan founder Anastasia Associate. Beliau juga sudah menyelesaikan S1-nya di Unika Semarang dan juga S2-nya Magister Profesi Psikolog Klinik Dewasa di Unika Soji Pranata Semarang juga ya, dan karirnya juga menjadi Business Development Associate di Citibank Semarang, juga psikolog and certified assessor untuk assessment center di BPK Penabur Jakarta, serta Deputi Kepala Kantor Pusat Yayasan BPK Penabur, merangkap Kepala Bagian SDM untuk Yayasan BPK Penabur se-Indonesia. Wow, luar biasa banget. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Kak Anastasia. Toxic relationship, jadi secara arti terminologinya, secara harafiahnya, kalau diartikan itu adalah hubungan yang beracun, translate-nya gitu ya. Kadang perilakunya nggak melulu terasa pahit nih, ya. Kadang ada manisnya, kadang ada minta maafnya, kadang ada sayangnya, ada merayunya, ada kasih hadiahnya. Tapi pola keseluruhannya kalau diamati ini adalah menyakitkan untuk diri sendiri, merusak untuk diri sendiri, ya. Jadi menguntungkan untuk satu pihak, tapi untuk pihak yang lain ini tidak menguntungkan. Jadi sebenarnya dia ini dirugikan gitu ya. Cuman dibuat ikatannya supaya jangan sampai lepas dengan tarik ulur yang seperti itu. Nah, secara mendasar toxic relationship menyerang ke 4 aspek. Yang pertama adalah fisik. Ada banyak perilaku yang bisa tampil ya, dari mulai memukul, menampak, ya, mendorong, menendang, melempar, mencekik gitu. Secara emosional juga dia toksik itu yang seperti apa? Menghina, menipu, membentak, mengancam gitu, posesif, mengawasi berlebihan ya. Menghina itu tuh tidak melulu soal fisik ya, tapi pahami betul bahwa yang namanya menghina, kamu mungkin bisa saja dimanipulasi sedemikian rupa sehingga kamu percaya ada yang salah nih sama saya. Tidak jarang ya, saya sering nemuin klien saya sendiri, dia merasa bahwa kok jadi saya yang merasa salah ya. Nah, ini adalah kemampuan persuasi yang dimiliki oleh para pelaku toksik gitu. Jadi dipelintir sedemikian rupa. Jadi hati-hati, ada baiknya untuk ngobrol dengan pihak ketiga supaya kalian dapat perspektif yang lebih netral. Menjauhkan kalian dengan keluarga itu juga bisa. Next, secara seksual akan memaksa perilaku-perilaku terkait seksual untuk kepuasan dirinya sendiri. Ya, jadi tidak berdasarkan keinginan bersama. Ingat bahwa diam itu bukan berarti setuju, dan saat pasangan diam tidak mengiyakan tapi tetap digiring untuk memenuhi keinginannya, hasratnya, nah itu juga termasuk perilaku yang toksik. Memfoto dan merekam hal-hal yang bersifat sensual atau seksual tanpa persetujuan. Kemudian secara finansial, ini seringkali menguasai harta benda pasangannya tanpa izin, pengen tahu user ID-nya apa, password-nya apa, mutasi rekeningnya kemana aja gitu ya. Bahkan itu tanpa persetujuan atau tanpa izin. Mengontrol keuangan pihak lain, menggunakan keuangan pihak lain untuk kepentingan pribadi. Dampak toxic relationship, perilaku fisiknya bisa berakibat pada luka ringan sampai dengan luka berat. Cacat fisik sampai dengan bahkan kematian. Kemudian dampak secara mental tentu saja ada trauma, trust issue, harga dirinya jadi rendah, ya, kecemasan, depresi, dan gangguan kepribadian lain. Secara sosial tentu dampaknya adalah kehilangan teman,
ya, kurang optimal dalam pekerjaan atau studi, dan ada jarak dengan keluarga dan kerabat. Oke, oke, jadi itu yang ingin saya bagikan dan ini kalimat penutup saya. Jadi kamu berharga, jangan diam saja saat tersakiti. Kamu orang, bukan pohon. Ya, keren banget ya Kak Anastasia. Mungkin aku panggil Kak Sari ya. Oke, kita masuk ke sesi yang kedua ya. Kita akan panggilkan di sini ada Kak Melisa ya. Lulusan S1 Psikolog Universitas Tarumanegara dan S2 Psikolog Profesi Klinik Dewasa Universitas Indonesia. Founder juga dari platform @betterme.idn, di mana platform ini bertujuan memberikan edukasi dan layanan kepada masyarakat luas mengenai kesehatan mental. Dan juga Kak Melisa ini sudah kurang lebih 2 tahun memiliki pengalaman untuk menangani isu kesehatan mental, dimulai dari proses konseling hingga seminar yang berfokus pada kecemasan, hubungan relasi, depresi, keluarga, dan sebagainya. Dan selama 3 tahun menjadi asisten penelitian tumbuh kembang anak di Yayasan Pengembangan Kesehatan dan juga Masyarakat Papua. Di sini Kak Melisa juga menjadi rekanan psikolog di beberapa layanan dan juga melakukan praktek mandiri di daerah Tambanan, Bali. Langsung saja kita panggilkan ini dia Kak Melisa. Yang sekarang kita akan banyak membahas adalah ada nggak ya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan bagaimana cara memahaminya untuk akhirnya kita menghindari toxic relationship. Ini sebenarnya perempuan dan laki-laki itu berbeda loh teman-teman. Karena secara biologis mereka berbeda. Tapi yang juga harus diingat ada faktor budaya di dalamnya teman-teman. Dan akhirnya adalah satu kata baru gitu ya yang sering dikumandangkan, adanya gender katanya. Gender dengan jenis kelamin juga berbeda teman-teman. Gender sendiri adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang memang dipengaruhi atau dipelajari karena ada faktor budaya di dalamnya teman-teman. Nah, gender ini akhirnya sering nih dikaitkan dengan yang namanya gender stereotype. Nah, gender stereotype itu adalah perbedaan laki-laki dan perempuan yang akhirnya disederhanakan, diberikan label begitu saja karena ada faktor budaya, lingkungan, dan adat istiadat di dalamnya. Mungkin ini sekilas nih teman-teman, perbedaan laki-laki dan perempuan secara stereotipnya seperti apa sih? Kalau laki-laki identiknya sering dikatakan sebagai pemimpin, bersikap agresif, ambisius, asertif, hingga teman-teman bisa baca sendiri, hingga adanya sikap dominan di dalamnya. Sedangkan perempuan, identiknya kalau beberapa penelitian menyebutkan perempuan itu sebagai makhluk yang feminim, lemah lembut, ingin menenteramkan hati orang lain, bawaannya lebih friendly, setia, lalu sensitif pada kebutuhan orang lain. Setiap individu itu berbeda, teman-teman. Walaupun kita sama-sama perempuan, tapi cara kita tumbuh, kita diasuh, pengalaman yang kita terima itu juga berbeda, teman-teman. Artinya, tidak bisa kita samaratakan bahwa laki-laki itu pasti seperti ini, perempuan itu pasti seperti itu. Di tugas perkembangan kita saat ini, kita dituntut untuk mengembangkan tugas perkembangan yang namanya intimacy versus isolation. Artinya, kita dituntut untuk mengembangkan hubungan intim dengan orang lain. Untuk dapat memenuhi tugas perkembangan ini, kita harus salah satu caranya ya teman-teman adalah mengembangkan hubungan pacaran. Dengan adanya hubungan yang sehat, kita mampu untuk memenuhi tugas perkembangan yang tadi dimaksudkan. Sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan namanya unsur intimasi, kedekatan dengan seseorang. Terus gimana caranya akhirnya saya bisa mendapatkan hubungan yang sehat ini? Hubungan yang sehat ini perlu adanya kesediaan kita untuk mau mengenal dan memahami kepribadian pasangan kita. Ada 4 cara, teman-teman. 1, dengan mau mendengarkan apa yang mungkin menjadi kebutuhan dari pasangan kita. Lalu yang kedua, bukan hanya mengenal, tapi juga mau terbuka. Lalu yang ketiga, mau melindungi dan menghargai hubungan yang dijalani sebagai prioritas. Dan yang keempat, ketika memang 3 unsur tadi yang memang tadi saya sebutkan sudah terpenuhi, sebenarnya dengan sendirinya kita akan lebih mudah trust dengan pasangan kita. Dengan kita mau mengenal dan memahami kepribadian pasangan kita, akan terbentuklah ini 4 poin ini.
kita mampu memperlakukan pasangan kita dengan sikap respect, mau menghargai batasan pasangan kita. Lalu yang ketiga, ketika kita berargumen dengan pasangan tidak akan berujung dengan kekerasan. Lalu yang terakhir, masing-masing akan merasa terdukung dengan hal-hal yang mereka minati dan menilai hubungan relasi ini sebagai relasi yang nurturing, bukan relasi yang sifatnya toksik. Nah, namun kenyataannya dalam hubungan itu tuh nggak mungkin berjalan mulus begitu aja. Ada yang disebut dengan konflik. Nah, ini ada 5 cara yang teman-teman bisa lakukan ketika teman-teman mengalami konflik dengan pasangan. 1, prioritaskan penyelesaian masalah dalam hubungan. Lalu yang kedua, fokus pada kondisi saat ini. Apa yang jadi permasalahan kita saat ini dengan pasangan. Lalu butuh ada kesediaan dari teman-teman untuk memaafkan. Dan yang terakhir, sadari kapan kita harus belajar untuk mengikhlaskan sesuatu. Proses pengenalan dan memahami kepribadian pasangan itu dilakukan bukan hanya di awal hubungan saja, tetapi itu adalah proses yang harus kita jalani, harus kita lakukan, harus kita komitkan gitu ya, sepanjang hubungan terjalin. Begitu, sekian dari saya. Tapi kita juga akan masuk dulu nih ke sesi yang ketiga ya. Inilah dia ya. Kak Priscilla Prita yang merupakan seorang psikolog lulusan Universitas Gadjah Mada yang berfokus pada klinis dewasa. Dan saat ini ya aktif menjadi mitra ahli di School of Parenting, sebuah platform digital sebagai media belajar para orang tua yang dapat diakses dengan mudah ya. Bisa membantu para orang tua ketika mengalami tantangan dalam pengasuhan terkait perbedaan era dari generasi sebelumnya. Ternyata di hubungan toxic relationship itu, para remaja perempuan itu nggak menyadari kalau mereka ada di hubungan tersebut. Nah, kemudian fakta terbaru juga tahun 2018, kekerasan atau toxic relationship dalam hubungan pernikahan itu masih ada di peringkat yang paling tinggi nih teman-teman gitu. Nah, ternyata di tahun 2021 juga selama pandemi ini WHO menemukan gitu bahwa toxic relationship atau kekerasan itu meningkat nih selama pandemi gitu. Nah, selanjutnya perbedaan alamiah apalagi nih dari psikologi ada tahapan perkembangannya nih dari kita bayi bahkan kita membangun rasa percaya atau curiga terus teman-teman juga bisa lihat dari umur 3 sampai 5 ada rasa inisiatif atau rasa bersalah. Kemudian dari umur 5 sampai menginjak remaja juga ada rasa percaya dan rasa rendah diri. Nah, ini namanya social learning theory gitu. Jadi individu itu mengamati, memilih dan memilah gitu apa yang dilihat dari lingkungan sekitar. Bagaimana sih kita bisa meminimalisir toxic relationship? Ini ada salah satu yang namanya attachment style atau gaya kelekatan gitu. Ini salah satu pengaruhnya dari pengasuhan itu menyebabkan kita punya gaya-gaya kelekatan tertentu. Ada yang secure, ada yang anxiety. Cara yang kedua atau hal yang kedua bagaimana kita meminimalisir toxic relationship adalah dengan gender role. Jadi ketemu nggak gitu ekspektasi yang kita miliki oleh pasangan. Nah, terus kemudian salah satu hal lagi yang cukup penting tapi sering juga disepelekan adalah bagaimana cara kita melakukan komunikasi dengan pasangan. Atau juga yang paling sering adalah dengan you statement. You statement itu kita selalu menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi. Nah, selanjutnya kadang kita tahu nih mitos atau fakta gitu ketika kita berada dalam hubungan yang toksik gitu kan. Jadi menikah itu bukan jalan keluar dari hubungan kalian yang toksik. Terus mitos yang kedua adalah cuman kita yang bisa menyelamatkan pasangan gitu. Bahwa bukan tugas kalian, bukan tugas kita untuk menyelamatkan hubungan, bukan tugas kita untuk memulihkan
pasanganmu yang toksik itu, gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah semakin lama hubungan itu menunjukkan keseriusan. Apakah teman-teman hubungan yang lama atau semakin lama hubungan itu tidak menunjukkan keseriusan atau sehat enggaknya hubungan kita, gitu. Nah, lantas harus bagaimana nih kalau misalnya kita berada nih dalam hubungan yang toksik gitu. Nah, cara yang pertama adalah teman-teman kenali dulu deh tandanya. Tahu tandanya. Jangan nutup mata. Cari orang untuk bantu ini juga bisa dengan menghubungi teman atau keluarga. Komunikasikan juga dengan, kalau masih bisa dikomunikasikan juga dengan pasangan, komunikasikan. Tapi kalau emang udah enggak atau udah tandanya udah sangat-sangat berbahaya gitu ya, segera tinggalkan. Nah, untuk di kasus tertentu seperti dalam hubungan pernikahan yang toksik atau dalam kekerasan rumah tangga, rasanya perlu juga untuk punya save money atau menyimpan uang gitu kan. Setelahnya, kalau yang paling sering direkomendasikan adalah segera cari bantuan profesional. Kita tahu kapan untuk healingnya gitu. Dan lakukan hobi juga. Terus yang terakhir adalah memutuskan hubungan. Kalau emang nggak bisa menjalin hubungan lagi, ya nggak usah dipaksa untuk komunikasi atau yang chatting atau telepon atau lihat sosial medianya gitu. Kalau perlu blok semuanya sampai kalian siap untuk menjalin hubungan dengan orang tersebut. Kira-kira seperti itu, kayaknya udah Ya. selesai ya. Oke. Sudah selesai Kak ya. Thank you ya Kak Prita Priscilla ya buat share